Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Baiklah Sobat Kepo, kali ini kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan periodik. Nah, sebelum kita mulai sejarah perkembangan periodik, silahkan dicermati terlebih dahulu gambar berikut ini. Menurut Sobat Kepo, kenapa ya ada gambar ini? Kenapa perpustakaan itu buku-bukunya tersusun dengan rapi sesuai dengan jenis-jenisnya? Begitu juga dengan supermarket. Bahan-bahan tersusun dengan rapi sesuai dengan jenis-jenisnya. Nah, alasannya kenapa ya? Karena agar memudahkan kita dalam mencari buku dan juga mencari bahan-bahan yang diperlukan di minimarket. Begitu juga dengan sistem periodik unsur. Dia dikelompokkan atau ada pengelompokannya supaya kita mudah mempelajarinya. Nah, Sobat Kepo, pengelompokan unsur-unsur ini terus mengalami perkembangan dari dulu hingga pada masa sekarang ini yang kita kenal dengan sistem periodik modern. Nah, pada awalnya unsur-unsur ini dikelompokkan berdasarkan sifat logam dan non-logam oleh ahli kimia dari Arab dan Persia. Logam memiliki sifat seperti mengkilap, umumnya berupa padatan pada suhu kamar, mudah ditempa atau dibentuk, dan pengantar panas yang baik. Sedangkan non-logam memiliki sifat kebalikan dari sifat logam, yaitu tidak mengkilap, dapat berupa padatan, cairan, dan gas, lalu sulit dibentuk dan rapuh, dan yang keempat bukan penghantar panas yang baik. Nah, pada tahun 1789, Lavoisier mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan sifat kimianya. Berikut tabel pengelompokannya. Di sini ada 4 jenis yang dikelompokkan, yaitu gas, non-logam, logam, dan tanah. Nah, pengelompokan unsur-unsur menurut Lavoisier ini masih memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, pengelompokan unsurnya masih belum spesifik atau masih bersifat umum karena hanya ada 4 yang dikelompokkan. Yang kedua, Lavoisier memasukkan cahaya dan kalor sebagai unsur dan ada beberapa senyawa juga yang dimasukkan sebagai unsur seperti asam klorida, asam borak, dan kalsium oksida. Namun, pengelompokan unsur-unsur ini juga bisa menjadi referensi bagi ilmuwan lain untuk mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan sifat kimianya. Berikutnya, pada tahun 1808, Dalton mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atomnya. Nah, massa atom yang dimaksud ialah perbandingan massa atom unsur terhadap massa atom unsur hidrogen. Pengelompokan unsur menurut Dalton ini memiliki kelemahan, yaitu masih terdapat massa atom yang tidak sesuai. Misalnya, oksigen yang seharusnya massanya itu adalah 16 kali dari massa hidrogen. Namun, pengelompokan unsur ini juga bisa mendorong para ilmuwan untuk melakukan penelitian terhadap massa atom. Dan pada tahun 1828, Berzelius berhasil melakukan perhitungan dan mempublikasikan daftar massa atom unsur-unsur yang akurat, yang mana dikelompokkan berdasarkan kenaikan massa atomnya. Kemudian, pada tahun 1829, Debrayner mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kemiripan sifat-sifatnya, di mana setiap kelompok beranggotakan 3 unsur yang disebut dengan triade. Bunyi hukum triade Debrayner ini adalah
tiga unsur yang disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatif atau AR-nya, sehingga AR unsur kedua kira-kira sama dengan rata-rata AR unsur pertama dan ketiga. Nah, berikut contoh dari kelompok triad, yaitu ada unsur litium, natrium, dan kalium beserta massa atomnya masing-masing. Jika kita menggunakan data yang ada ini pada masing-masing unsur ini, maka kita dapat menentukan massa unsur kedua yaitu natrium sama dengan massa unsur litium ditambah dengan massa unsur kalium dibagi dengan 2 sama dengan 6,94 ditambah 39,10 dibagi 2 menjadi 23,02. Jadi, angka pada data dan dari perhitungan kita tadi memiliki pembulatan yang sama, yaitu sebesar 23. Pengelompokan unsur menurut Deber-Reiner ini juga memiliki kelemahan, yaitu masih terdapat unsur lain yang tidak masuk ke dalam kelompok triad, padahal memiliki sifat yang sama. Namun, pengelompokan unsur ini juga dapat mendorong penelitian berikutnya untuk mengelompokkan unsur berdasarkan kemiripan sifat kimianya dan kenaikan massa atom. Salah satunya ialah John Newlands, yaitu di tahun 1865. Beliau mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Dan Newlands juga mengamati bahwa terjadi pengulangan sifat setiap unsur ke-8, sehingga disebut dengan hukum oktav. Jadi, menurut Newlands, unsur ke-8 ini mirip sifatnya dengan unsur yang pertama, dan unsur kedua mirip sifatnya dengan unsur yang ke-9. Dan begitu juga untuk unsur-unsur seterusnya. Pengelompokan unsur menurut Newlands ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama, masih ditemukan beberapa oktav yang isinya lebih dari 8 unsur. Jika kita perhatikan pada tabel, di sini ada dalam satu kotak itu memuat 2 buah unsur. Nah, kelemahan yang kedua yaitu jika dilihat dari beberapa kasus, contohnya sulfur dan Fe atau ferrum atau besi, tidak mempunyai kemiripan sifat karena S merupakan non-logam, sedangkan besi itu berupa logam. Kelebihan pengelompokan Newlands ini yaitu sudah dibuat berdasarkan kenaikan massa atom, yang mana dasar pengelompokan ini juga digunakan oleh Lettermeyer. Kelemahan hukum oktav Newlands ditunjukkan oleh Lettermeyer, di mana Meyer menjelaskan dari hubungan volume atom dan massa atom bahwa pengulangan sifat tidak selalu terjadi pada unsur ke-8. Pada tahun 1868, Meyer menyusun unsur-unsur tersebut ke dalam suatu tabel berdasarkan kenaikan massa atom secara vertikal, di mana pengulangan sifat unsur membentuk kolom-kolom dan unsur-unsur yang sifatnya mirip terletak pada baris yang sama. Sel-sel yang kosong pada tabel merupakan upaya Meyer memposisikan unsur sesuai kemiripan sifatnya dengan unsur yang lain. Karena penyusunan unsur menghasilkan pengulangan atau keperiodikan sifat fisik dan kimia, unsur tabel ini disebut juga dengan tabel periodik atau sistem periodik. Akan tetapi, Meyer baru mempublikasikannya pada tahun 1870, setahun setelah sistem periodik Mendeleev dipublikasikan. Nah, pada tahun 1869,
Mendeleev menyusun tabel periodiknya berdasarkan fungsi kenaikan massa atom dan kemiripan sifat. Berikut tabel periodik Mendeleev, di mana lajur vertikal atau kolom disebut dengan golongan dan lajur horizontal atau baris disebut dengan periode. Ada beberapa kelemahan dari tabel periodik Mendeleev ini, itu yang pertama, tidak dapat memprediksi letak gas mulia. Namun setelah penemuan gas mulia oleh Sir William Ramsay, dia menambahkannya sebagai golongan 0 tanpa merubah susunan periodik Mendeleev. Yang kedua, adanya anomali atau penyimpangan unsur hidrogen dari yang lain tidak dijelaskan. Seperti yang kita ketahui bahwa hidrogen adalah gas, sedangkan litium, natrium, kalium adalah logam. Kelemahan yang ketiga yaitu jika diperhatikan masih terdapat penempatan beberapa unsur yang tidak sesuai dengan kenaikan massa atomnya. Contohnya, unsur Te yang memiliki massa atom 128 diletakkan sebelum unsur I yang memiliki massa lebih kecil dari Te yaitu 127. Namun, di balik kelemahan ada kelebihan dari tabel periodik Mendeleev ini. Yang pertama, dapat meramalkan sifat unsur yang belum ditentukan waktu itu dan telah mempunyai tempat yang kosong. Contohnya, eka boron yang dikenal sekarang dengan skandium, eka aluminium yang dikenal sekarang dengan gallium, dan eka silikon yang dikenal sekarang dengan germanium. Berikutnya, pada tahun 1913, Moseley melakukan percobaan sinar X-nya dan membuktikan bahwa jumlah proton dalam inti suatu atom sama dengan nomor atomnya. Percobaan sinar X-nya dibuat dengan menambahkan elektron ke dalam atom logam tertentu. Yang elektron yang ditambahkan akan membuat elektron dari atom logam terlepas. Kemudian, elektron pada tingkat energi yang lebih tinggi dalam atom akan turun mengisi ruang kosong yang ditinggal elektron tadi sambil melepaskan energi sesuai dengan panjang gelombang sinar X. Moseley juga menemukan fakta bahwa spektrum sinar X setiap unsur yang dicoba akan berubah dengan nilai yang sama setiap pertambahan nomor atom sebanyak 1. Moseley mendapatkan hubungan nomor atom dengan akar kuadrat frekuensi yang menghasilkan suatu garis linear yang membuktikan nomor atom dapat dijadikan dasar penyusunan unsur dan penyimpangan atau anomali pada tabel periodik Mendeleev. Jadi, Moseley mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan fungsi kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Berdasarkan inilah sistem periodik modern yang kita pakai sekarang. Pada tabel periodik saat ini, unsur-unsur disusun pada lajur horizontal disebut dengan periode dan pada lajur vertikal disebut dengan golongan. Nah, dalam sistem periodik ini, nomor periode menyatakan jumlah kulit atau bilangan kuantumnya N. Sedangkan untuk golongan itu menyatakan jumlah elektron valensi.